Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, M. Badri selaku moderator, Andrea, M. Ramadan Putra, Lisa Arlina, Fatmawati. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Penerapan Data Mining pada Penjualan Barang Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier untuk Optimas Strategi Pemasaran. Pengertian data mining. Menurut Ridwan Effendi, dalam penelitiannya yang berjudul Akurasi Data Mining untuk Muhammad menghasilkan pola kelulusan mahasiswa dengan metode Naive Bayes, mengatakan data mining adalah kegiatan menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Data dapat disimpan dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya. Satu tugas data mining adalah klasifikasi data, yaitu memetakan atau mengklasifikasikan data ke dalam satu atau beberapa kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Salah satu metode dalam klasifikasi data adalah Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu metode machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfa Saleh pada tahun 2015 yang berjudul Implementasi Metode Klasifikasi Naive Bayes dalam memprediksi besarnya penggunaan listrik rumah tangga menggunakan penggunaan listrik yang tidak bijak tentu saja akan berdampak pada tingginya penggunaan listrik. Hal ini juga mempengaruhi menipisnya persediaan energi listrik dikarenakan kebutuhan akan energi listrik lebih besar dari persediaan akan energi listrik. Untuk itu diharapkan setiap masyarakat memahami upaya dalam menggunakan listrik dengan bijak. Berdasarkan data yang diperoleh dari CV Mahakarya Kusen terkait data penjualan kusen pintu dan jendela dalam rentan waktu 6 bulan pada tahun 2016, maka dapat diperoleh data sebagai berikut. Ini grafik data penjualan kusen dari Januari sampai Juni tahun 2016. Penjelasannya, data penjualan kusen pada bulan Januari sampai Juni 2016 menjelaskan bahwa pada bulan Januari terdapat pembelian 55 unit kusen pintu, 34 unit dan pintu, 37 unit kusen jendela, 2 unit stopper, dan 3 unit hidung-hidung. Kemudian pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei, kusen pintu mengalami kenaikan sebesar 17,24%, 19,63%, 17,24%, dan 19,36%. Sedangkan penurunan pada bulan Juni sebesar 11,94%. Untuk daun pintu kenaikan hanya ada pada bulan April dan Mei sebesar 21,58% dan 18,26%. Kusen jendela naik pada bulan Februari dan Maret sebesar 19,91% dan 20,85%. Stopper naik pada bulan Maret dan Mei sebesar 29,63% dan 22,22%. Yang terakhir, hidung-hidung mengalami penurunan pada bulan Mei sebesar 14,29%. Data yang telah dipaparkan sebelumnya, masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di CV Mahakarya Kusen. Perusahaan ini umumnya memproduksi kusen untuk pembuatan pintu, rumah, jendela, dan yang lainnya. Pelanggan perusahaan ini banyak dari luar kota untuk membeli kayu untuk proyek-proyek pembangunan, tetapi dalam strategi pemasaran hanya kurang ini terlihat dari jumlah orderan dari per bulannya masih terbilang rendah. Hal itu dikarenakan banyaknya perusahaan lain yang bersaing di bidang bisnis properti ini. Oleh karena itu, perlunya optimasi strategi yang baik untuk menghadapi dalam persaingan penjualan produk yang akan dilanjutkan oleh Andrea. Perkenalkan, nama saya Andrea, NIM 8040190305. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Badri. Strategi pemasaran. Menurut Guzman dan Paul, definisi strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada target pasar yang ditentukan meliputi 1. Segmentasi. Menurut Solomon dan Elnora, segmentasi adalah the process of dividing of larger market into smaller pieces based on or more meaningful. 2. Demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok
kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan, geografis. 3. Psikografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain-lain. 4. Perilaku. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku, perasaan, dan cara konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian dan loyalitas merek. Optimasi. Optimasi merupakan penetapan keputusan untuk memperoleh hasil terbaik menurut kondisi. Sasaran akhir yang akan dicapai dari sebuah keputusan adalah meminimalkan usaha yang dibutuhkan atau memaksimalkan keuntungan usaha atau keuntungan dalam situasi yang praktis. Dapat diekspresikan sebagai fungsi dari harga variabel keputusan. Naive Bayes Classifier. Dalam teorema Bayes probabilitas atau peluang bersyarat dinyatakan di mana X adalah bukti, H adalah hipotesis P. Hx adalah probabilitas bahwa hipotesis H benar untuk bukti X. Atau dengan kata lain, Phx merupakan probabilitas posterior, H adalah syarat X. Phx adalah probabilitas bahwa X benar untuk hipotesis H, atau probabilitas posterior X dengan syarat H. PH adalah probabilitas prior hipotesis H, dan PX adalah probabilitas prior bukti X. Perkenalkan, saya Lisa Arlina dengan NIM 8040180391. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Andre. Definisi, klasifikasi, dan rapid miner. Klasifikasi merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk penambangan data. Teknik klasifikasi dilakukan dengan memprediksi label kelas yang belum diketahui menggunakan data berbeda yang memiliki label kelas yang sudah diketahui. Klasifikasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menyatakan suatu objek data sebagai salah satu kategori atau kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Rapid miner adalah sebuah lingkungan machine learning data mining, text mining, dan predictive analysis. Rapid miner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka open source. Rapid miner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Rapid miner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Rapid miner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output data, processing, dan visualisasi. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, artinya penelitian yang dilakukan adalah menekankan analisanya pada data-data numerik atau angka, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan, dan menganalisis data tersebut, sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti. Data selection dan pre-processing atau cleaning. Menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemuan discovery akan dilakukan. Pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Pemrosesan pendahuluan dan pembersihan data merupakan operasi dasar seperti penghapusan noise dilakukan. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak tipografi. Nama saya Muhammad Ramadan Putra. Saya akan menjelaskan transformation, data mining, dan interpretation atau evaluation. Yang pertama, pencarian fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan data bergantung kepada goal yang ingin dicapai, merupakan proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Yang kedua, pemilihan tugas data mining, pemilihan goal dari proses KDD misalnya klasifikasi, regresi, clustering, dan lain-lain. Pemilihan algoritma data mining untuk pencarian atau searching,
proses data mining, yaitu proses pencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih yang digunakan teknik atau mode tertentu. Penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Berikutnya, deskripsi data dan pengolahan data mentah atau pre-processing data. Dataset penjualan terdiri dari beberapa atribut antara lain nomor, bulan, model barang, harga, dan barang terjual, dan restock. Persiapan data mencakup semua kegiatan untuk membangun dataset penjualan yang diterapkan ke dalam alat pemodelan. Dari data mentah awal berupa dataset penjualan dan selanjutnya akan melakukan processing data mining. Pada tahap ini merupakan tahap untuk memastikan data mahasiswa yang dipilih telah layak untuk dilakukan proses pengolahan. Data yang berjenis numerikal seperti harga dan terjual harus dilakukan proses inisialisasi data terlebih dahulu ke dalam bentuk nominal. Untuk melakukan inisialisasi tahun lulus dapat dilakukan dengan yang pertama, barang yang terjual lebih dari 5 dalam sebulan diberi inisial pada atribut restock. Yes. Barang yang terjual kurang atau sama dengan 5 dalam sebulan berinisial pada atribut bisa disimpulkan dengan restock no. Berikut adalah tabel-tabelnya. Yang berikutnya adalah dataset penjualan barang-barang yang telah dilakukan inisialisasi yang terdapat pada tabel berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 8040180467. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ramadan, yaitu tentang pemodalan dan perhitungan data mining. Pemodalan adalah fase yang secara langsung melibatkan teknik data mining, yaitu dengan melakukan pemilihan teknik data mining dengan menentukan algoritma yang akan digunakan, yaitu tools yang digunakan adalah RapidMiner versi 7.6.001. Nah, dari data atribut nominal, kemudian identifikasi dataset penjualan, hitung PCI untuk setiap atribut. Dalam kasus dataset pada penilaian ini yaitu atribut restock yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas restock barang dinyatakan yes dan tidak di restock dinyatakan no. Berikut perhitungan manual naive Bayes dengan menggunakan database pada tabel berikut jika data training dan data testing dipilih secara acak. Nah, menghitung jumlah kelas dari tahun lalu berdasarkan klarifikasi yang terbentuk, yaitu prior probability. Terdapat 2 kelas, yaitu ada kelas C1 dan C2. Kelas restock C1 yaitu yes. Jumlah yes pada kolom F restock yaitu 57/120 sama dengan 0,47. Nah, sedangkan kelas kedua C2 kelas restock no. Jumlah no pada kolom F restock yaitu 63/120 sama dengan 0,525. Nah, hasil dari analisis di atas, development merupakan tahapan akhir dalam perbuatan laporan hasil kegiatan data mining. Laporan akhir yang berisi mengenai pengetahuan yang diperoleh atau pengenalan pada pola data dalam proses data mining. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah dihasilkan suatu pola atau informasi dan pengetahuan baru dalam proses data mining. Untuk klarifikasi restock barang berdasarkan data penjualan CV Maha Kriya Pusat tahun 2016. Dari penelitian tersebut dihasilkan suatu pola atau informasi dan pengetahuan baru sesuai dengan tujuan data mining, yaitu pola perhitungan data mining yang berisi data training dan data testing,
serta mencari probability dari setiap atribut berdasarkan data training dan data testing, serta mencari probability dari setiap atribut berdasarkan data training dan data testing. Apakah pada data penjualan CP Mahakriya Pusat tahun 2016 barang atau produk mana saja yang harus di-restock atau diperbanyak untuk kedepannya? Nah, sedangkan analisis yang dilakukan terhadap tingkat akurasi menggunakan algoritma naive Bayes menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh algoritma naive Bayes memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang mencakupi nilai 82,08%. Nilai 82,08% membuktikan bahwa modal yang dibangun dapat digunakan untuk melakukan klarifikasi data penjualan dan nilai 82,08% bisa juga disebabkan oleh kekurangan kompleksan data mengakibatkan modal dapat memprediksi dengan akurat. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Ada dua kesimpulan. Yang pertama, penerapan metode naive Bayes classifier pada dataset penjualan barang mencapai tingkat optimasi sebesar lebih dari 65%. Yang kedua itu, berdasarkan hasil penelitian didapat nilai flu atau SIG nilai P flu-nya sebesar 0,807 atau lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Nilai T hitung dan T tabel, nilai T hitungnya yaitu 0,246 lebih besar dari T tabel yaitu 2,045, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, cukup disinilah penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.